Selamat sore Bapak Ibu serta saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Sebelum kita melanjutkan perayaan Kristi kita pada sore hari ini, marilah kita sama-sama mendoakan doa menjelang dedikasi pemberkatan gereja. Lembaran ada terdapat di bangku berwarna kuning. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Syukur dan terima kasih ya Bapa, kami boleh ada di saat ini di tahap terakhir pembangunan gedung gereja paroki kami. Syukur dan terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah menyertai umat-Mu di paroki ini dalam seluruh perencanaan dan pembangunan gedung gereja paroki kami sampai saat ini. Karena kasih-Mu pula, Engkau memberkati segenap panitia pembangunan, para donatur, para tukang, dan segenap umat-Mu, sehingga dapat menyelesaikan pembangunan ini. Maka kami mohon, berkatilah kami semua yang terlibat dalam pembangunan gereja ini, agar dapat terselesaikan sesuai kehendak-Mu. Berkatilah rencana peresmian dan pemberkatan gedung gereja paroki kami, dan seluruh acara yang akan dilaksanakan di paroki ini. Semoga semakin mempersatukan kami umat-Mu di paroki ini bersama dengan masyarakat kami. Berkatilah segenap panitia agar dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Dan semoga gereja ini menjadi sekolah kasih, sekolah iman, dan tempat persekutuan bagi kami dalam menyembah Dikau, mendengarkan sabda-Mu, dan merayakan sakramen-sakramen-Mu. Ya Bapa, biarlah yang kami lakukan ini hanya untuk meninggikan nama-Mu dan terjadi seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka dari Mada Bakti nomor 169. Mada Bakti nomor 169.
Kita bangkit berdiri. Ku sujud Allahku di sudut rumahmu, walau tak lagi pantas mengabdi, hasratku tak henti, dan aku kan berseru padamu, Tuhan maafkan daku. Ku tunduk mengaku di ambang pintumu, walau tak lagi hasrat bersari, hasratku tak mati, dan aluku percaya padamu, Tuhan pengharapanku. Kita siapkan Mada Bakti 180. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat berjumpa dalam Ekaristi Kudus yang kita rayakan dalam rangka merayakan Hari Minggu Biasa yang ke-25. Lewat Ekaristi yang akan kita rayakan bersama, kita diajak untuk sungguh-sungguh dapat menyadari hidup kita di hadapan Allah sebagai orang-orang yang diberikan kepercayaan untuk mengatur segala kehidupan kita di dunia ini untuk sungguh menjadi dapat layak masuk dalam kehidupan yang kekal yang telah Ia sediakan bagi kita. Karena itu, agar layak pantas perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah, sejenak kita sadari salah dosa kita, kita akui sembari memohon rahmat pengampunan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu memerhatikan orang yang membutuhkan bantuan-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau adalah Putra Allah yang datang ke dunia membawa keadilan. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami.
Engkau memerhatikan kami semua secara sama, tanpa membeda-bedakan derajat, pangkat, maupun kedudukan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Mada kemuliaan 195. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan. Tandanya kami memuji Dikau, Kami meluluhkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ya Tuhan Yesus Kristus, Putera yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus.
lewat Ekaristi Kudus ini kita juga mempersembahkan syukur kita bersama dengan Saudara Frederick Dale. Juga kita bersyukur bersama dengan Bu Reni Sisilia yang merayakan hari ulang tahun kelahirannya. Serta kita memohon rahmat keselamatan Allah bagi Saudara Irwanto Andri Bali, 27 tahun yang lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar semua orang mengabdi kepadamu secara total, sehingga dapat memperoleh anugerah keselamatan. Kami mohon berilah kami kebijaksanaan, agar kami senantiasa menjadikan Engkau sebagai yang pertama dan utama dalam hidup kami. Sertai kami dalam seluruh perkara-perkara hidup kami, agar kami sungguh dapat bersetia melaksanakannya, dan kelak Engkau perkenankan masuk dalam perkara yang besar menikmati kemuliaan. Kami juga bersyukur bersama dengan hamba-Mu, Frederick Dale, dalam seluruh kehidupannya, terlebih dalam apa yang telah ia lakukan dan boleh berhasil, kiranya semakin memberikan semangat baginya menjalani hidup selanjutnya. Juga kami bersyukur bersama dengan hamba-Mu, Ibu Reni Sisilia, yang Engkau tambahkan lagi kepadanya rahmat kehidupan. Engkau telah menuntunnya dalam seluruh perjuangan hidupnya, dan kiranya dalam hidup selanjutnya bersama dengan keluarga dan dalam segala pekerjaan usaha dan pelayan-pelayanannya, Engkau berkati agar semua mampu dilaksanakannya seturut dengan kehendak-Mu. Sembari kami juga memohon rahmat keselamatan-Mu bagi hamba-Mu Irwanto Andri Bali yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu 27 tahun lalu. Kiranya Engkau membukakan pintu surga baginya untuk dapat menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga, dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkannya, kami mohon kepadamu kiranya Engkau pula tetap menuntun mereka dengan berkat-berkat-Mu dalam hidup mereka, dalam keluarga, dan juga dalam pekerjaan usaha, pelayanan-pelayanan mereka. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Nubuat Amos. Dengarkanlah ini, hai kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan yang berpikir, kapan pesta baru-baru berlalu, supaya kita menjual gandum, kapan hari Sabat berlalu, supaya kita boleh berdagang terigu. Kita akan memperkecilkan takaran, menaikkan harga, dan menipu dengan neraca palsu. Kita akan membeli orang papa karena uang, dan membeli orang miskin karena sepasang kasut. Kita akan menjual terigu tua. Beginilah Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub. Aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin.
kasih segala bangsa. Kemuliaan-Nya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama para bangsawan, bersama dengan para bangsawan bangsanya. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Pembacaan kedua kepada Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku yang terkasih, pertama-tama aku menasihatkan, panjatkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur kepada Allah bagi semua orang, bagi pemerintah dan penguasa, agar kita dapat hidup aman dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah penyelamat kita, agar Ia menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran Allah itu Esa. Dan Esa pula Dia yang menjadikan pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ia telah menyerahkan diri sebagai tebusan bagi semua orang, suatu kesaksian pada waktu yang tepat. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pewarta dan rasul. Yang dikatakan ini benar, dan aku tidak berdusta. Aku ditetapkan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Oleh karena itu, aku ingin agar dimanapun kaum laki-laki berdoa dengan memadahkan tangan yang suci tanpa kemarahan dan perselisihan. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kristus menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya karena kemiskinannya kamu menjadi kaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas.
Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apa yang telah kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku lakukan? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul, aku tidak kuat. Mengemis, aku malu. Aku tahu apa yang akan aku lakukan, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu bendahara itu memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu kepadanya, terimalah surat utangmu, duduklah dan tulislah segera 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapakah utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu dan tulislah 8 pikul gandum. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji oleh tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak cahaya. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mammon yang tidak jujur, supaya jika mammon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Siapa saja yang setia dalam hal-hal kecil, ia setia juga dalam hal-hal besar. Dan siapa saja yang tidak benar dalam hal-hal kecil, ia tidak benar juga dalam hal-hal besar. Jadi jika kamu tidak setia dalam hal mammon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jika kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mammon. Demikianlah sabda Tuhan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mammon. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, 3 kutipan sabda yang kita dengarkan pada hari Minggu Biasa yang ke-25 ini kembali mengingatkan kepada kita bagaimana perjuangan hidup kita di dunia ini untuk bisa sampai pada kehidupan abadi. Atau mungkin dalam bahasa Injil yang kita dengarkan, bagaimana kita sungguh setia menjalani hidup kita dalam relasi kita dengan sesama, agar kita dapat sampai pada kehidupan dalam kesatuan atau relasi akrab dengan Allah.
Maka untuk sampai ke sana, dalam Injil dikatakan kita mesti setia dalam perkara-perkara atau dalam hal-hal yang kecil, yang tentu saja kalau kita lihat dalam konteks ini, perkara-perkara kecil atau hal-hal yang kecil yang dimaksudkan adalah hal-hal yang menyangkut dengan kehidupan duniawi kita, dalam kehidupan keseharian kita, dalam relasi kita dengan sesama. Kalau dalam relasi-relasi kita dengan sesama kita setia, maka tentu terbuka bagi kita untuk dapat masuk dalam perkara atau hal-hal yang besar adalah relasi akrab intim dengan Allah. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kalau kita melihat apa yang dinubuatkan oleh Nabi Amos, dalam bacaan pertama, tentu saja kita teringat akan situasi kehidupan manusia juga zaman sekarang. Situasi yang sama yang dialami jauh sebelum masuk masa atau zaman Yesus, bahwa ternyata seringkali dalam bahasa Injil dikatakan mamon, atau dalam bacaan pertama dalam nubuat Amos dikatakan sebagai hal-hal duniawi, harta, kekayaan yang seringkali dipakai oleh orang-orang yang mempunyai untuk semakin menindas, menyingkirkan orang-orang yang miskin. Juga dalam kehidupan atau dunia politik juga terjadi demikian. Seringkali kita sebagai masyarakat, pemilih pemimpin atau pemilih wakil-wakil kita, seringkali kita memilih juga karena kita diberi uang dan kita mau menerimanya. Atau juga sebaliknya kita mengharapkan diberi uang dan kita mau berkomitmen untuk memilih. Seringkali hal-hal seperti inilah yang merusak relasi-relasi kita antar sesama manusia. Dalam nubuat Amos, dalam bacaan pertama kita mendengarkan bagaimana Amos dengan tegas mengancam perilaku para pedagang yang mengejar keuntungan finansial dengan melakukan berbagai macam kecurangan. Dan kecurangan ini pasti akan menghancurkan perdagangan yang beradab dan akan merugikan banyak pihak, entah pembeli ataupun juga para pedagang-pedagang yang jujur. Karena itu, Amos menegaskan bahwa perdagangan ataupun kehidupan yang lain tidak bisa dilaksanakan dengan curang maupun menghalalkan segala cara. Kita tidak bisa melakukan sesuatu pekerjaan atau apapun itu dalam arti untuk kita mencari keuntungan diri sendiri tetapi mengorbankan orang lain. Itulah yang dikritik oleh Amos dalam nubuatnya dalam bacaan pertama kita dengarkan tadi. Dan kita sadar bahwa hal-hal itu masih tetap nyata dan terjadi dalam kehidupan kita zaman sekarang ini, meskipun pada dasarnya kita semua telah mengaku sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan karena itulah kalau kita hubungkan dengan bacaan kedua dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius, maka kita dapat mengerti bagaimana Paulus memberikan nasihatnya supaya kita jangan memperlakukan sesama kita dengan tidak adil, tetapi sebagai orang-orang yang percaya,
Paulus mengajak kita untuk berdoa, bersyukur kepada Allah, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi juga bagi semua orang, bagi pemerintah, bagi penguasa, agar kita dapat hidup aman dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Tentu sebagai manusia yang sifatnya sangat duniawi, toh kita tetap mengharapkan kesejahteraan, kita tetap mengharapkan keadilan, kita tetap mengharapkan kedamaian dalam kehidupan kita. Karena itulah, kalau arah dari hidup kita bersama mengharapkan kesejahteraan, kedamaian, keadilan, maka tentu saja mesti dimulai dari diri kita sendiri. Selain kita berbuat adil bagi sesama kita, dan kita juga oleh Rasul Paulus mengajak kita, menasihatkan kepada kita supaya kita tetap berdoa bagi orang lain, bagi sesama kita. Karena hanya dengan demikian kita sebenarnya mau bersetia membangun relasi-relasi hidup kita dengan sesama. Dan oleh bacaan Injil dikatakan dalam relasi-relasi itu, dalam melaksanakan seluruh tugas-tugas karya-karya kita, pelayanan-pelayanan kita dalam relasi dengan sesama, kalau kita setia, maka tentu pada akhirnya kita juga akan diperkenankan untuk masuk dalam perkara yang lebih besar dalam relasi dengan Allah. Dan karena itulah, maka bacaan Injil menegaskan kepada kita bahwa godaan untuk menjadikan harta benda itu sebagai tujuan dari hidup dan bukan sarana mengabdi Allah membuat orang kemudian kehilangan keselamatan. Saya kira tidak ada di antara kita yang hadir dalam perayaan ini yang menjadikan harta kekayaan sebagai tujuan akhir dari kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Kalau ada, berarti sesungguhnya kita belum beriman. Karena kalau kita beriman, maka tujuan akhir dari seluruh perjuangan hidup kita adalah hidup bersama dengan Allah. Masuk dalam perkara yang lebih besar, dalam relasi dengan Allah. Nah, bagaimana kita masuk ke sana kalau ternyata kemudian kita menjadikan, dalam bahasa Injil dikatakan sebagai mamon, menjadi tujuan dari hidup kita. Padahal mestinya mamon, kalau kita lihat penjelasan dalam Injil yang kita dengarkan tadi, bisa justru mamon menjadi sarana bagi kita untuk membangun relasi yang lebih baik agar kita kemudian bisa masuk dalam perkara atau hal-hal yang besar itu. Jadi mamon atau harta kekayaan, harta benda yang kita miliki bukan suatu tujuan akhir dari kehidupan kita. Kita berusaha banting tulang, bekerja keras dari subuh sampai tengah malam, atau bahkan ada yang bekerja lebih keras lagi untuk mendapatkan mamon. Tapi kalau pada akhirnya itu semua menjadi tujuan akhir, maka kita akan tinggal dengan dan bersama dengan mamon itu. Dan itu artinya kita tidak layak untuk dapat beralih dari perkara-perkara yang sederhana, yang kecil, ke perkara yang lebih besar. Nah, karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari sebagai orang-orang beriman lewat sapaan Allah dalam sabda yang kita dengarkan, baik dari nubuat Amos, dari nasihat-nasihat Paulus kepada Timotius, dan juga dalam bacaan Injil, semoga kita kembali diteguhkan, diberikan semangat untuk terus berjuang, sungguh membangun relasi kita dalam perkara-perkara yang kecil dengan sesama kita, mempergunakan segala sesuatu yang sifatnya mamon untuk justru membangun relasi kita yang lebih baik, agar pada akhirnya kita dapat diperkenankan untuk
boleh masuk dalam perkara-perkara yang besar, dalam relasi yang begitu akrab dengan Allah, dan dengannya kita sungguh dapat masuk dalam kemuliaannya, mengalami damai, sejahtera, dan keselamatannya. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengar merenungkan sabda Allah ini, mari kita meneguhkan kembali iman kepercayaan kita dengan mendoakan doa iman syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, marilah berdoa kepada Allah Bapa kita yang telah menyerahkan dunia ini kepada kita. Marilah menyatakan kepadanya, jadikanlah kami abdi-Mu yang baik, ya Tuhan. Jadikanlah kami abdi-Mu yang baik, ya Tuhan. Bagi semua orang yang memegang kekuasaan, bagi para negarawan dan para pemimpin gereja, bagi para orang tua dan pendidik, dan bagi semua orang Kristiani, ya Bapa, semoga mereka semua bekerja untuk membangun dunia yang lebih adil. Marilah berdoa. Jadikanlah kami abdi-Mu yang baik, ya Tuhan. Bagi para ekonom dan penyelidik, para seniman dan penyair, dan semua orang yang membangun hari depan bangsa, ya Bapa, semoga mereka berhasil menciptakan suatu dunia penuh keindahan dan perdamaian. Marilah berdoa, jadikanlah kami abdi-Mu yang baik, ya Tuhan. Bagi mereka yang ditindas oleh para penguasa, bagi kaum miskin yang disalahgunakan, bagi semua korban ketidakadilan, ya Bapa, semoga martabat manusiawi mereka semua dihargai. Marilah berdoa, jadikanlah kami abdi-Mu baik, ya Tuhan. Bagi para penindas dan pemeras, bagi mereka yang menipu orang lain, ya Bapa, semoga hati mereka bertobat. Marilah berdoa, jadikanlah kami abdi-Mu yang baik, ya Tuhan. Bagi kita semua di paroki ini, ya Bapa, semoga kami semua melayani dengan menyediakan waktu, harta, dan tenaga bagi saudara-saudari kami. Marilah berdoa. Jadilah kami abdi-Mu yang baik, ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita juga sampaikan intensi atau permohonan pribadi kita, sambil mengingat dan mendoakan pula saudara-saudari kita, keluarga, atau orang-orang yang kita kasihi yang meminta kita bantu dengan doa. Marilah berdoa, jadikanlah kami abdi-Mu yang baik, ya Tuhan. Kita juga bersyukur bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahunnya pada hari ini, khususnya bagi Ibu Reni Sisilia. Juga bersyukur bersama dengan Saudara Frederick Dale yang boleh berhasil
bermain bola futsal ke Malaysia. Allah Bapa yang Maha Baik, begitu banyak berkat-berkat-Mu yang boleh kami alami dalam kehidupan keseharian kami. Dalam segala pekerjaan, cita-cita hidup kami, dan terlebih dalam kehidupan yang senantiasa Engkau tambahkan kepada kami, khususnya bagi hamba-Mu, Bu Reni Sisilia. Karena itu kami haturkan syukur terima kasih kami kepadamu, sembari juga memohon semoga perjalanan hidup kami selanjutnya Engkau nyatakan berkat dan belas kasih-Mu menuntun kami sehingga kami dapat menjalaninya dengan penuh belas kasih, penuh syukur, dan darinya kami beroleh semangat dan sukacita kegembiraan dalam menjalani hidup selanjutnya. Marilah kita berdoa, jadikanlah kami abdi-Mu yang baik ya Tuhan. Bagi hamba-Mu, Saudara Irwanto Andri Bali, yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu 27 tahun yang lalu. Semoga apa yang telah ia perjuangkan dalam hidupnya di dunia ini, dalam membangun relasi dengan sesama, agar ia dapat sampai kepadamu dalam relasi yang akrab. Engkau jadikan ia anak kesayangan-Mu, dan Engkau bukakan pintu surga baginya untuk mengalami dan menikmati kemuliaan-Mu untuk kehidupan yang kekal. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, kami yakin dan percaya bahwa tuntunan dan belas kasih serta berkat-berkat-Mu tetap menyertai mereka dalam hidup keluarga dan juga dalam seluruh tugas tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada mereka. Marilah berdoa. Jadikanlah kami abdi-Mu yang baik ya Tuhan. Tuhan Allah kami, berilah kami kekuatan untuk bekerja demi terciptanya dunia yang lebih bahagia sewaktu kami masih di perjalanan ke hari depan, bila mana Engkau menjadi Tuhan dan Allah kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Lagu persiapan persembahan Mada Bakti nomor 236, 236. Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan. Ingatan budi kehendak hati, kami serahkan padamu Tuhan. Buat karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam kuasa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan.
Kita siapkan Mada Bakti 251. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami ini serta mempersatukannya dengan kurban putramu, sehingga mendatangkan keselamatan bagi kami, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal, dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Kebangkitan
kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak Domba Allah, Mada Bakti 272. Anak Domba Allah
Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sebagai lagu komuni, Mada Bakti nomor 298, 298. Tuhan, Kau satukan kami di dalam pesta ini dengan makan roti ini.
pesta ini dengan makan roti ini, kau jadi saudara kami. Kala kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Kini kami satu dengan Dikau, kan mengabdi saudara. Tuhan, Kau satukan kami di dalam pesta ini dengan makan roti ini, Kau jadi saudara kami. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga dengan kekuatan rezeki surgawi yang telah kami terima ini, kami dimampukan untuk mengabdi-Mu dengan setia. Ajarilah kami untuk berani melawan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan dengan cinta kasih yang bersumber dari-Mu, sehingga kami layak bagi hidup yang abadi. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan penyampaian paroki. Pengumuman gereja tanggal 17 dan 18 September tahun 2022. Yang pertama, akan saling menikah. Kevin William dengan Rinanda sebagai pengumuman ketiga. Patricius Nope dengan Noviana Sari sebagai pengumuman ketiga. Yosef Levi dan Marta Mary sebagai pengumuman pertama, dan Febronia Erni dan Jordi Darmalin sebagai pengumuman pertama. Yang kedua, pengumuman kolekte. Kolekte gereja sebesar Rp11.650.000. Yang ketiga, dalam rangka memeriahkan peresmian gereja, panitia mengadakan perlombaan. Rukun dan wilayah diminta mengikuti perlombaan. Yang keempat, kursus persiapan pernikahan dilakukan setiap Sabtu jam 8 malam di Aula lantai 1. Calon yang akan menikah disilakan mendaftar ke kantor sekretariat pada hari kerja dan jam kerja. Yang kelima, undangan dari ME kepada Pak Sutri yang berulang tahun pernikahan bulan Juli dan Agustus untuk menghadiri misa syukur yang diadakan pada hari Jumat tanggal 23 September tahun 2022 jam 7:30 malam di Gereja Stasi Santo Petrus Rasul, Jalan Nipa-Nipa, SMP Negeri 20 Antang. Yang keenam, kegiatan pendataan umat sedang dilakukan. Silakan umat menghubungi para ketua rukun untuk melakukan pendataan umat. Dan bagi rukun yang telah menyelesaikan pendataannya, mohon untuk diserahkan ke kantor sekretariat. Yang ketujuh, pelajaran agama Katolik bagi siswa SMP Negeri diadakan setiap hari Selasa jam 6 sore di Aula Paroki lantai 1. Demikian pengumuman gereja minggu ini.
kepada segenap umat dan juga seluruh petugas liturgi yang ambil bagian dalam pelayanan pada perayaan Ekaristi Kudus kita ini, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi kita masing-masing. Dan mari kita mengarahkan hati kita kepada Allah untuk bersama-sama menerima berkat-Nya. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pulanglah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup Mada Bakti nomor 530. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan, bagai minyak yang harum. Terima kasih, Tuhan memberkati.